Apa perbedaan informatika dan TIK? Menurut UNESCO, 2006, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. TIK mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, telepon, telepon saluran tetap dan telepon genggam, sistem satelit, komputer dan jaringan komputer, serta peralatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini, seperti video conference dan surel. Informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen, yaitu berpikir komputasional, BK, teknologi informasi dan komunikasi, TIK, teknik komputer, TK, jaringan komputer dan internet, JK, analisis data, ED, algoritma dan pemrograman, AP, dampak sosial informatika, DSI, dan praktika lintas bidang, PLB. Jadi, informatika lebih luas artinya. TIK adalah salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika. Apakah belajar informatika harus memakai komputer? Belajar informatika tidak harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika adalah agar kalian memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Kalian bisa memahaminya dengan berbagai cara, misalnya melalui permainan, simulasi, dan kegiatan-kegiatan tanpa menggunakan komputer yang dirancang guru kalian. Kegiatan semacam ini sering disebut sebagai kegiatan yang bersifat unplugged. Apa itu problem dan problem solving? Mengapa hal itu penting? Problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Upaya untuk mengatasinya disebut problem solving, penyelesaian persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi persoalan yang harus diselesaikan atau diatasi. Makin dewasa kalian, problem yang akan dihadapi mungkin akan makin rumit. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk sejak sekarang belajar cara mengatasi masalah. Hal itu bisa dilakukan, salah satunya melalui proses belajar bersama teman-teman kalian dalam mata pelajaran informatika. Apa hubungan informatika dan mata pelajaran atau bidang lain? Dalam era industri 4.0, hampir semua bidang kehidupan manusia didukung dengan sistem berbasis komputer. Hal-hal sehari-hari mulai dari pendataan penduduk, pendaftaran sekolah, pencarian moda transportasi, hingga hal-hal ilmiah seperti analisis data dari media sosial, data sel penyakit, hingga penciptaan robot humanoid yang mampu menirukan perilaku manusia, tidak bisa dilepaskan dari informatika. Oleh karena itu, informatika berkaitan dengan banyak mata pelajaran lain. Sebagai contoh, informatika berkaitan dengan bahasa karena pada saat membuat program komputer, kita perlu memahami masalah dari berinteraksi dengan bahasa manusia, kemudian harus menuliskan program komputer dalam bahasa pemrograman tertentu. Informatika berkaitan dengan matematika karena model komputasi dalam matematika merupakan abstraksi dari program komputer. Informatika bisa berkaitan dengan sains, sejarah, musik, dan sebagainya karena dalam berbagai bidang itu, kita bisa menggunakan komputer untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Ada banyak tools, perkakas, berbasis komputer yang juga tersedia untuk belajar dan mencari informasi serta bahan belajar. Cara berpikir sistematis dan terstruktur yang menjadi ciri informatika akan menolong kalian dalam mempelajari ilmu lain. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Untuk membantu mendalami materi dalam informatika, kalian akan menjalani proses belajar dengan berbagai bentuk. Beberapa contoh di antaranya adalah pembelajaran berbasis proyek, Project-Based Learning, PBL, pembelajaran berpusat pada siswa, Student-Centered Learning, SCL, dan pembelajaran berbasis inquiry, Inquiry-Based Learning, IBL. Dalam pembelajaran berbasis proyek, kalian bersama teman-teman dalam kelompok akan membuat karya, proyek, untuk menerapkan pengetahuan yang telah kalian pelajari. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, kalian akan bereksplorasi secara mandiri untuk suatu topik yang diberikan oleh guru. Dalam PBL dan IBL, kalian sebagai siswa adalah aktor utama di kelas karena kalian akan belajar menjadi mandiri, menemukan ide, berpendapat, berkreasi, dan menyampaikannya ke orang lain. Pembelajaran seperti inilah yang disebut pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini akan menumbuh kembangkan kalian menjadi ilmuwan yang berpikir kritis dan kreatif.
Adakah hubungan antara bermain games dan informatika? Salah satu hal menarik dari dunia komputer adalah permainan game. Bermain game ada sisi positifnya. Misalnya, dalam beberapa game, kalian bisa belajar strategi, belajar memahami bahasa asing, belajar berkompetisi secara sehat, dan sebagainya. Yang penting diingat, kalian perlu mengatur waktu bermain game agar tidak kecanduan. Dengan demikian, kalian akan sekaligus belajar mengatur waktu. Nah, dalam pelajaran informatika, kalian juga akan belajar bagaimana membuat game sederhana menggunakan bahasa pemrograman visual. Pasti kalian akan bangga bisa menciptakan karya yang bisa kalian tunjukkan pada teman-teman, orang tua, dan ibu bapak guru.